Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang model kebijakan fiskal Islami. Dengan anggota kelompok 2, saya Mutiara Putri, lalu ada teman saya, Faisal Reza, Izar Elna, Nindi Putri Rahmawati, dan Vivi Melia. Next. Yang pertama ada pengertian. Kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan berarti suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan fiskal adalah suatu instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal menurut Islam adalah melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang punya ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Selanjutnya adalah ciri kebijakan fiskal dalam Islam. Menurut Rosalinda, ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam itu, satu, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan. Jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional, di mana pajak itu dibebankannya berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya kharaj. Nah, jadi besarnya itu ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga itu zakat, itu dihitung berdasar hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Jadinya misalnya zakat perdagangan itu yang dikeluarkan tuh zakatnya itu dari hasil keuntungan, jadi tidak membebankan terhadap biaya produksi. Next. Kemudian yang ketiga, di sini ada instrumen dari kebijakan fiskal. Jadi dalam perspektif ekonomi konvensional, menurut Adi Warman A. Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau yang disingkat APBN, terdapat beberapa instrumen untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, yaitu diantaranya ada melakukan bisnis yang pertama, kedua pajak, dan yang ketiga meminjam uang. Kemudian dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal ini memiliki dua instrumen, yaitu yang pertama kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak, dan yang kedua ada kebijakan belanja atau pengeluaran. Selanjutnya ada sumber penerimaan atau pemasukan negara dalam perspektif agama Islam. Nah, secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam itu ada zakat, kemudian kharaj, pajak pertanian, jizyah, pajak perorangan, khums, pajak harta rampasan perang, usyur, pajak perdagangan, warisan kalalah, yakni orang-orang yang tidak memiliki ahli waris, kemudian kafarat atau denda, hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha-usaha yang halal. Kemudian beberapa sumber penerimaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama ada jizwa, yakni zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Untuk infak, sedekah, dan wakaf ini pemberian sukarela dari orang-orang Islam kepada atau sedangkan zakat adalah kewajiban bagi setiap orang yang memeluk agama Islam dengan
surplus ekonomi dan diberikan kepada para mustahik atau orang-orang yang defisit ekonomi. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan juga peningkatan tingkat perekonomian pada kharaj ini pajak yang bersumber dari tanah sebetulnya yang nanti dinilainya itu proporsional, yang besarnya itu berbeda-beda berdasarkan tingkat kesuburan, jenis tanaman, kemudian cara dia menanamnya dari irigasi atau dari air hujan langsung, kemudian jarak dia menjual hasil tersebut kepada pasar. Yang ketiga ada jizyah, yang ini jizyah itu adalah pajak yang dibayarkan oleh kalangan orang-orang non-muslim sebagai kompensasi terhadap fasilitas-fasilitas yang telah diberikan seperti sosial, ekonomi, kesejahteraan, dan juga keamanan. Keempat ada khums, yang dimana ini dana yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian usyur, pajak yang dikenakan oleh barang-barang dagangan yang besarannya untuk orang Muslim 2,5%, untuk 5% dan kafir harbi 10%. Kemudian yang keenam ada pinjaman, yang dimana pinjaman dalam Islam ini terbebas dari bunga dan penerimaan lain dari ada hibah, warisan halalah, atau usaha-usaha yang halal. Next. Selanjutnya ada kaidah umum kebijakan pengeluaran pemerintah menurut para ulama. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah yang pertama, pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah. Yang kedua, menghindari masyakoh, kesulitan, dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Kelima, kaidah al-khairu bil al-ghuni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian. Yang keenam, kaidah malayatimul al-wajibu ila bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Selanjutnya ada dasar pembelanjaan negara. Next. Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara rinci, pembelanjaan negara harus didasarkan pada A. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah. 2. Yang B, kaidah efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Kaidah ini akan membawa pemerintah jauh dari sifat mubazir dan fikir. Di samping alokasinya harus pada sektor-sektor yang sesuai syariah. Yang C, prinsip keadilan, artinya tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan. Yang D, prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negaranya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
Dan yang terakhir, prinsip komitmen. Dengan skala prioritas syariah dimulai dari yang wajib, mudah, atau darurat, hajiyat, dan kamaliyah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.